Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep perancangan. Materi ini adalah bagian dari mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem. Video ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah konsep perancangan, yang kedua adalah prinsip perancangan, yang ketiga adalah proses perancangan, dan yang keempat adalah parameter kualitas di dalam perancangan. Perancangan atau yang biasa dikenal dengan software design itu merupakan salah satu bagian dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Posisinya ada di mana? Posisinya adalah setelah fase analisis kebutuhan. Jadi kalau kita kemarin sebelum UTS sudah sama-sama belajar cara melakukan analisis kebutuhan dan sampai pada melakukan pemodelan kebutuhan, di fase perancangan ini adalah melanjutkan apa yang sudah kita dapatkan kemarin untuk melakukan yang namanya proses detailing. Karena perancangan ini akan menjadi dasar bagi programmer ketika akan melakukan implementasi. Jadi, perancangan ini adalah sebuah jembatan antara gambaran umum sistem dengan implementasi. Ian Sommerville mengatakan bahwa perancangan itu adalah sebenarnya proses membangun suatu solusi permasalahan berdasarkan dari kebutuhan-kebutuhan yang sudah terdefinisi di fase sebelumnya. Lalu mengapa kita harus belajar mengenai fase perancangan? Karena sebenarnya perancangan ini adalah satu-satunya jalan untuk mentransformasikan kebutuhan-kebutuhan yang sudah kita dapatkan dari customer menjadi produk akhir, yaitu berupa perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Perangkat lunak yang berkualitas tinggi itu salah satu parameternya adalah mudah untuk dilakukan perubahan atau maintenance. Effort yang dibutuhkan di dalam melakukan perbaikan itu kita bisa tekan serendah mungkin. Fase perancangan inilah yang akan menentukan tingkat maintainability dari sebuah perangkat lunak. Selain itu, perangkat lunak juga berfungsi sebagai dasar aktivitas yang mengikutinya. Aktivitas yang paling dekat tentu saja implementasi. Jadi seorang programmer itu akan berupaya mengimplementasikan apa yang sudah didefinisikan oleh software designer yang kita lakukan di fase ini. Itu yang paling dekat. Kemudian seorang tester atau di fase pengujian yang memang posisinya kalau kita lihat dari siklus hidup perangkat lunak itu kan berada setelah implementasi. Tapi jangan salah, ketika kita melakukan pengujian, ada salah satu teknik pengujian yang disebut dengan white box testing, yaitu jenis pengujian salah satunya adalah basis path testing. Itu menggunakan dasar dari fase perancangan. Basis path testing, salah satu langkahnya adalah menyusun flow graph. Flow graph itu sebenarnya datangnya bukan dari implementasi, tapi dasarnya adalah dari pseudocode. Yang itu pseudocode dibuatnya pada saat fase perancangan ini. Ada 4 hal utama di dalam melakukan proses perancangan, itu selalu dimulai dengan yang namanya informal design outline. Kita akan membuat outline-nya terlebih dahulu, poin-poin utama yang harus ada di dalam perancangan. Kemudian akan masuk ke fase yang kedua, kita akan menyusun yang namanya informal design. Apa informal design? Informal design adalah kita sudah mulai melakukan desain, namun masih menggunakan bahasa yang informal. Terkadang memang di fase ini kita belum memiliki notasi yang baik, ya. Terkadang masih berupa coretan tangan, ya, atau tidak konsisten antara satu notasi dengan notasi yang lain. Kemudian di fase yang ketiga kita mulai merapikan. Kita akan membuat sesuatu yang lebih formal dengan menggunakan alat bantu dalam menotasikan diagram-diagram yang ada di fase perancangan. Ada kelas diagram di situ, ada sequence diagram. Lalu yang keempat kita melakukan finalisasi. Apakah di fase finalisasi ini lantas kemudian perancangan ini akan selesai? Belum. Kita masih bisa kembali lagi untuk fase-fase sebelumnya untuk mengecek apakah ada sesuatu yang terlupakan, ya, dari fase kebutuhan. Misalnya ada requirement yang belum tercover, kita bisa melakukan yang namanya proses perbaikan. Namun ingat, McGlaughlin mendefinisikan bahwa ada 3 kriteria bahwa perancangan itu dapat dikatakan baik. Yang pertama adalah harus mengimplementasikan semua requirement yang sudah didefinisikan di fase sebelumnya. Jangan ada yang ketinggalan. Kemudian yang kedua adalah pastikan itu mudah untuk dibaca dan diimplementasikan. Jadi tidak hanya mudah dibaca, tapi harus bisa diimplementasikan nanti oleh programmer. Ada garansi dari seorang desainer bahwa apa yang sudah kamu buat itu bisa diimplementasikan. Yang ketiga adalah lengkap, menggambarkan keseluruhan perangkat lunak yang akan dibuat. Saya mengutip dari apa yang sudah dikatakan oleh Davis,
salah satu prinsip yang sudah didefinisikan adalah kita jangan menggunakan kacamata kuda di dalam melakukan perancangan. Yang Anda tahu adalah yang namanya kacamata kuda ini unik. Pandangannya lurus ke depan, dia tidak bisa melihat kiri dan kanan. Ini jangan sampai menggunakan pendekatan tersebut. Karena ketika Anda selalu menggunakan pendekatan kacamata kuda, Anda akan fokus mendesain. Cuman, pikirkan lagi bahwa antara satu komponen dengan komponen yang lain itu memiliki kedekatan yang sangat kuat. Jadi, ketika Anda melakukan modifikasi di satu tempat, jangan hanya fokus di tempat itu. Pikirkan lagi nanti di komponen yang lain, di kelas yang lain, di atribut yang lain, di metode yang lain, apakah itu sudah mengakomodir, apakah di situ akan berdampak dari yang Anda lakukan modifikasi pada fase perancangan. Davis juga mengatakan bahwa perancangan itu harus seragam, ada konvensinya. Jadi tetap harus mengacu kepada pendekatan yang Anda gunakan. Ketika Anda menggunakan pendekatan object oriented, Anda punya yang namanya Unified Modeling Language. Di situ adalah sebuah konvensi kesepakatan ketika Anda menggambarkan sebuah kelas diagram, notasinya sudah didefinisikan. Sudah tidak boleh lagi menggunakan notasi-notasi yang tidak sesuai dengan konvensi yang ada di UML. Davis juga mengatakan bahwa perancangan itu tidak sama dengan implementasi, dan juga sebaliknya, implementasi itu tidak sama dengan perancangan. Jadi jangan jangan salah paham dengan pernyataan tersebut. Bukannya tadi dikatakan bahwa yang namanya implementasi itu dasarnya dari perancangan. Nah, ini kok dikatakan bahwa perancangan tidak sama dengan implementasi. Maksudnya begini, memang implementasi itu adalah dasarnya dari perancangan. Cuman perlu dipastikan lagi, ketika Anda melakukan perancangan, Anda harus jangan pikirkan dulu bahwa Anda sekarang ini posisinya ada di perancangan, bukan di implementasi. Contohnya ketika nanti Anda membangun yang namanya pseudocode, jangan terjebak yang namanya membuat pseudocode yang pro ke satu bahasa pemrograman. Pseudocode artinya apa? Pseudocode itu sebenarnya adalah cara kita menggambarkan pola pikir, algoritma. Jadi yang namanya pseudocode itu idealnya adalah setengah bahasa manusia dengan setengah bahasa pemrograman. Posisinya ada di tengah-tengah. Pseudocode yang baik harusnya bisa diimplementasikan ke semua bahasa pemrograman yang ada. Satu pseudocode mau diimplementasikan di Java oke, di PHP oke, di C++ juga bisa. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan di dalam melakukan perancangan. Yang pertama dikenal dengan nama cohesion, yang kedua coupling, yang ketiga understandability, dan yang keempat adalah adaptability. Cohesion adalah ukuran tingkat kedekatan relasi antara elemen-elemen di dalam suatu komponen. Komponen di sini bisa Anda analogikan sebagai sebuah kelas atau sebuah modul kalau Anda menggunakan pendekatan terstruktur. Kita berbicara kelas dulu, ini yang akan lebih mudah untuk dilakukan pemaparan di sini. Kelas itu di dalamnya ada atribut dan ada metode. Tingkat kedekatan antara elemen-elemen yang ada di dalam kelas, yaitu ada atribut dan behaviornya di dalam ini, itu menunjukkan tingkat kohesivitas dari kelas tersebut. Ketika hubungan atau relasi antara atribut dan metode itu rendah atau tidak berhubungan satu sama lain, akibatnya adalah tingkat kohesivitasnya akan rendah. Kenapa rendah? Ya, ternyata struktur penyusun dari si kelas tersebut ya ternyata tidak ada hubungannya. Lalu bagaimana ketika ini tidak ada hubungannya? Otomatis ketika secara internal dia tidak kuat, otomatis dia akan membutuhkan relasi yang kuat dengan komponen yang lain atau kelas yang lain, sehingga couplingnya akan meningkat. Jadi makanya tadi saya katakan bahwa dua hal ini tidak bisa dipisah satu sama lain, cohesion sama coupling. Cohesion itu fokusnya ada di satu komponen kelas tersebut, tapi kalau coupling itu dua atau lebih dari dua, bisa tiga ya, couple sesuai namanya, pasangan. Jadi sebaliknya, ketika tadi kohesivitasnya itu tinggi, artinya apa? Atribut dan metode yang ada di dalam kelas diagram tersebut itu sangat terhubung ya, sangat kuat ikatannya, sehingga otomatis dalam menyelesaikan tugas-tugas dari kelas tersebut itu tidak membutuhkan atau kebutuhan untuk mengakses dari komponen yang lain itu akan semakin rendah, sehingga couplingnya akan ikut
turun. Lalu yang baik seperti apa? Anda sudah bisa menebak. Yang baik adalah high cohesive. Kohesivitasnya tinggi, koplingnya akan rendah. Kenapa Pak harus seperti itu? Karena kita berbicara maintainability. Kalau kita berbicara maintainability, kita ingin mengubah satu kelas, ya sudah, kita harus fokus di sini saja. Yang bikin effortnya tinggi itu adalah satu kelas di sini kita modifikasi. Ternyata karena koplingnya itu tinggi dengan kelas-kelas yang lain, ada otomatis kamu harus memperbaiki kelas-kelas yang ada tersebut. Effortnya akan semakin berat. Kurang lebih seperti itu saya menjelaskan mengenai kohesivitas dan kopling. Yang namanya perancangan itu harus bisa dipahami dengan baik. Siapa yang kira-kira harus memahami ini? Tentu saja adalah programmer. Jadi kohesif, kopling, dan yang ketiga ini adalah sangat penting, itu juga harus mudah dipahami. Jangan sampai Anda ketika melakukan desain yang paham hanya Anda sendiri. Notasinya yang paham hanya Anda sendiri. Makanya notasi diagramnya gunakan yang sesuai dengan konvensi yang ada. UML, arsitektur modul, ya, itu semua ada konvensinya. Gunakan notasi-notasi yang memang sudah dipahami bersama sehingga programmer pun akan mudah untuk memahaminya. Kebutuhan agar rancangan itu mampu beradaptasi dengan adanya perubahan itu ditentukan dari parameter ini. Seberapa mudah dilakukan perubahan perancangan? Caranya bagaimana? Anda sebenarnya tinggal menjaga yang namanya adalah timbangan tadi. Semakin tinggi kohesivitas, koplingnya akan ikut turun. Berarti itu akan sangat mudah beradaptasi nantinya. Jadi ketika satu berubah, Anda tidak memerlukan effort yang lebih untuk memodifikasi komponen-komponen yang lain. Coba misalnya dibalik, kohesivitasnya itu rendah, koplingnya tinggi. Sehingga koplingnya tinggi artinya apa? Satu kelas itu ternyata berelasi banyak sekali dengan kelas-kelas yang lain. Anda mengubah sesuatu di sini, otomatis Anda juga akan memodifikasi kelas-kelas yang lain.